nggak bisa gerak itu, nggak bisa ngomong. Bisa darahnya 180. Tinggi. Asmane sinten? Sumiyam. Sumiyam, wah asli Jawa kali ini Sumiyam ya. Keluhannya tangan kanan. Ya. Ya. Tangan kanan lemah. Enten malih salian niku? Pun. Meniki tok. Ini keluhan. Oke, baik ya. Tak tes dulu ya, ini kok tenanan loro, hapus-hapusan. Nah, ibu tangannya ngeten. Ya. Nah, sing niki gem. Saged nah, tak tekan, ibu tahan nggih. Tahan yang kuat, tak tekan. Ibu ngarep ke sini. Nah, siji, loro, telu, tahan. Nah, ini kan kuat. Nah, saiki sing kene. Tes ya. Kalau tetap mriki, Lihat. siji, loro, tahan. Nah, rana tenaganya ya. Nah, ini kan kencang, ini los tenaganya ya. Nah, ini ada kejepit di sini. Enggak ada yang kejepit di leher. Jadi tangan itu dikontrol dari saraf leher. Jadi sebenarnya kemungkinan sedikit saraf kejepit, cuma saraf kejepit di leher. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baik, saya akan tes berarti leher sekalian ya. Dibuka enggak? Buatan Musa. Mas mawon. Iya. Anda sing sakit tuh? Air belakang. Iya. Bundi yang bundi sakit deh. Niki sakit nggih. Pegel, heeh, pegel toh. Heeh. Yang niki sakit? Enggak. Ngeten. Yang ini? Enggak. Nah, jadi yang kita ibu. Nah, gini ya. Nah, yaitu sing sakit itu sing salah. Gitu. Nah, nanti targetnya itu sakit itu hilang semua. Nah, sakit-sakit yang di situ hilang, ini pun bisa kuat gitu. Baik. Jadi sebelum saya mulai, Bu, saya akan menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah apa? Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa yaghfir lakum dzunuba. Semua musibah apapun yang menimpamu itu disebabkan karena tangan-tanganmu sendiri. Dan Allah Maha mengampuni dosa-dosa kalian yang banyak. Jadi kalau ibu ini lemah tangannya ini, itu penyebabnya siapa? Ibu sendiri. Kesalahan-kesalahan yang ibu lakukan sendiri. Nah, kesalahannya apa? Saya akan sebutkan nanti kalau yang iya, kalau yang tidak ya. Satu, memendam rasa jengkel terhadap orang terdekat. Ada apa tuh? Memendam rasa jengkel Sama anak. tapi jengkel itu jengkel banget, orang jengkel-jengkelan. Jengkelnya itu neng ati gitu. Ada Sama anak. sama jengkel sama anak. Anak kan nama jakan makan ngesoin. Oh gitu. Ya. Satu ya. Yang kedua adalah merasa kurang disayang,
merasa kurang dicinta oleh orang-orang terdekat, ada nggak? Merasa kurang disayang, merasa kurang dicinta oleh orang-orang terdekat, ada apa enggak? Ya, sama saudara aja, saudara punya dua udah nggak ada, jadi cuma sendiri, jadi nggak ada. Enggak, kalau itu kan nggak ada, udah meninggal maksudnya kan. Udah meninggal ya udah. Maksudnya dengan yang masih hidup itu ibu ada ngerasa kurang disayang apa kurang dicinta nggak sama mungkin anak atau mungkin siapa gitu, atau mungkin Iya. ada apa enggak? Ngerasa jauh lah gimana gitu. Jadi ngerasa kayak anak-anakku apa siapa lah gitu, itu kok kayaknya kurang sayang kalau aku gitu, ono pada atau nggak ada? Ada. 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 Ada ya. Yang atu itu yang jengkelin. Oh, yang satu yang Ada emang ada. Ada. Ya, oke ada ya. Satu, dua. Yang ketiga itu jenuh dengan rutinitas. Jenuh dengan rutinitas. Jenuh itu bosen kalau tiap hari-hari itu bosen gitu. Ada apa enggak? Hal yang ini tiga. Bosen kalau apa? Rutinitas itu kegiatan sehari-hari. Iya, dagang kalau Dagang usaha. apa? Oh, dagang enggak bosen ya? Bosen nih. Enggak ya, dagang sih enggak bosen ya. Satu, dua. Pusing enggak? Suka pusing enggak? Enggak. Ya, Pak ini Suka pusing. Ya. Asal dari jam 11, jam 12 udah matang ngantuk. Gitu. Tapi nasi pusing kayak kelayang-kelayang itu enggak? Enggak ya. Oke. Dan asal ngantuk aja udah Ngantuk. merem sebentar hilang. Nah, itu enggak berarti ya. Jadi kalau ada pusing kayak kelayang-kelayang, kayak Enggak. kelayang-kelayang, kayak vertigo, migrain itu ada kurang bersyukur. Tapi kalau ini enggak ada, berarti ibu kenanya di dua. Ya, jadi kan ada 4 kesalahannya sebenarnya untuk yang menyerang tangan tapi kanan. Ini lebih ke orang lain sebenarnya Bu, bukan ke keluarga. Ini lebih ke orang lain, orang luar dari luar keluarga ini. Misalnya merasa kurang disayang, kurang dicinta itu mungkin nama tetangga atau gimana gitu. Pokoknya enggak. Jadi kalau nyerang kanan itu bukan keluarga. Kalau nyerang kiri itu ke keluarga, ke anak, bojo, kayak gitu. Tapi kalau kanan itu lebih ke memendam rasa jengkel terhadap orang terdekat tapi di luar keluarga, ada enggak? Benar? Enggak aneh ya? Baik-baik semuanya ya. Ya berarti lebih ke anak tadi ya. Berarti nanti itu harus dihilangin ya. Enggak usah jengkel-jengkel karena Allah saja. Mau kayak gimana? Bebasin aja ya. Oke, nah jadi itu Bu, kesalahan-kesalahan ibu yang ibu lakukan sehingga ibu dikasih bonus penyakit ini. Maka tadi satu, memendam rasa jengkel, yang kedua merasa kurang disayang, kurang dicinta, yang ketiga itu jenuh dengan rutinitas, yang keempat kalau memang ada rasa pusing itu kurang bersyukur. Tapi ibu yang kurang bersyukur sama jenuh dengan rutinitas sih nggak ada kan? Berarti nanti kenanya di dua tadi, jengkel terhadap orang dekat dan merasa kurang disayang, merasa kurang dicinta sama oleh orang-orang terdekat. Itu nanti harus dihapus ya, jangan dipelihara lagi. Rasa jengkel ini jauh, buang jauh-jauh. Emang kalau dapatin mah iya Pak, rasa jengkel amarah jengkel banget gitu. Iya, kalau anak diomelin harus kan ngebalik-balikin ya. Jadi ngejengkel lagi gitu. Anaknya siapa? Yang ini bukan Bu? Saya juga paling bontot, anak ada. Ini yang kecil. Saya paling bontot saya mah. Oh gitu ya. Iya. Kalau enaknya anaknya ikut yang nganterin jadi sekalian kena gitu. Kalau saya juga ada ini semunat ya. Oh gitu. Iya. Oke ya Bu ya. Jadi untuk itu kita minta maaf sama Allah dulu ya. Kita minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah karena apa? Karena ya kesalahan yang kita lakukan itu sehingga Allah ngasih penyakit ini. Kalau Allah ngampunin kesalahan itu, kalau Allah akan mengampuni ya. Ibu tundukkan kepala, merem, ambil nafas lewat hidung dan buang lewat mulut. Ambil nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas lewat hidung dan buang lewat mulut. Nah terus ibu kayak gini terus sambil nunggu apa-apa dari saya ya. Ibu atur nafas kayak gini terus sambil nunggu apa-apa dari saya. Bagus. Baik. Nah mulai sekarang ibu seolah-olah beban yang ada di kepala letakkan di sebelah kanan. Seolah-olah beban yang ada di kepala, apapun pikiran-pikiran yang ada di kepala itu semuanya letakkan di sebelah kanan. Ya bagus. Seluruh beban yang ada di pundak sebelah kanan
letakkan di sebelah kanan. Seluruh beban yang ada di pundak sebelah kanan, letakkan di sebelah kanan. Bagus. Seluruh beban yang ada di pundak sebelah kiri, letakkan di sebelah kiri. Seluruh beban yang ada di pundak sebelah kiri, letakkan di sebelah kiri. Bagus. Seluruh beban yang ada di kedua tangan, lepaskan. Seluruh beban yang ada di kedua tangan, lepaskan. Dan seluruh beban yang ada di punggung dan di pinggang, lepaskan. Seluruh beban yang ada di punggung dan di pinggang, lepaskan. Dan seluruh beban yang ada di kedua kaki, lepaskan. Seluruh beban yang ada di kedua kaki, lepaskan. Ya, bagus sekali. Dan saat ini ibu rasakan rileks, tenang, mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala. Rasakan rileks dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ya, bagus. Dan saat ini pula ibu bayangkan seolah-olah Allah berada di atas sedang melihat ibu sumiyum. Bayangin Allah berada di atas sedang melihat ibu sumiyum. Bayangin Allah berada di atas sedang melihat ibu sumiyum. Bagus. Dan saat ini rasakan seolah-olah ibu sumiyum sedang dilihat oleh Allah dari atas. Bayangkan, rasakan seolah-olah saat ini ibu sumiyum sedang dilihat oleh Allah dari atas. Rasakan, betul-betul rasakan seolah-olah ibu sumiyum sedang dilihat oleh Allah dari atas. Dan saat ini pula sampaikanlah kepada Allah, Astaghfirullahaladzim, ampuni hamba ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ampuni hamba ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ampuni hamba ya Allah. Wa atubu ilaihi, dan hamba bertaubat kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, meskipun tangan kanan saya lemah, saya ikhlas menerima ini. Saya ridho dan saya pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Ya Allah, meskipun tangan kanan saya lemah, saya ikhlas, saya ridho dan saya pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Ya Allah, meskipun tangan kanan saya lemah, saya ikhlas, saya ridho ya Allah, dan saya pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Terima kasih ya Allah. 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 Ibu tarik nafas yang dalam lewat hidung, hembuskan dan ucapkan terima kasih ya Allah. Tarik nafas yang dalam lewat hidung, hembuskan dan ucapkan terima kasih ya Allah. Tarik nafas yang dalam lewat hidung, buka mata, hembuskan dan ucapkan terima kasih ya Allah. Ya, jadi barusan kita sudah minta ampun, minta maaf sama Allah karena turunnya kesembuhan itu Bu bersamaan dengan ampunannya. Terus kenapa kok tak suruh bayangin Allah gitu ya? Karena dulu Bu Nabi Musa itu melihat orang setiap hari itu doa terlihat sangat khusyuk dan doanya itu aja. Dan suatu hari Nabi Musa itu iba, kemudian berkata Nabi Musa, seandainya aku diberi kemampuan untuk mengabulkan doa anak ini, maka aku akan kabulkan doa anak ini. Tapi Allah langsung negur Nabi Musa. Kata Allah, ya Musa, kamu tuh nggak tahu siapa orang ini. Memang dia berdoa kepadaku, tapi pikirannya kepada kambing-kambingnya. Jadi ternyata ketika kita doa, tapi kita tuh nggak ke Allah, kita mikirin dagangan, kompor, apa, sulit dikabulin.
Nah caranya supaya khusyuk itu kayak tadi, sebelum minta kita bayangin dulu Allah ngeliatin kita, gitu ya. Karena ini namanya ihsan. Ihsan itu rukunnya ada dua. Ketika beribadah seolah-olah engkau melihatku, maksudnya melihat Allah. Jika tak mampu maka seolah-olah Allah yang melihat. Nah, tadi kita menggunakan nomor duanya, karena kalau belum terbiasa nomor satu, mustahil kita dapat nomor satunya kalau belum terbiasa nomor duanya, gitu ya. Nah, jadi nanti itu kalau doain anak-anak, doain ya Allah bayangin Allah sudah melihat itu, ya Allah ampuni anakku, jadikan anakku gitu ya. Nah itu supaya apa, doa kita terkabul. Kemudian kenapa harus menerima, loh aku sakit malah harus menerima? Ternyata gini, ternyata ketika kita ini menerima apapun yang Allah takdirkan kepada kita, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk, maka Allah akan membukakan jalan kesembuhannya. Tapi kalau kita ini malah ngeluh aja, berkeluh kesah, ini apa, ditampret orang mari-mari, dimana Allah nutup jalannya, sehingga ibu berobat di sini nggak sembuh, berobat di sini nggak sembuh, mumet nanti, ya Anda stres. Jadi kalau ibu mau sembuh, terima aja, kemudian hadapi, ya. Baik, terakhir Allah berfirman, wa idza maritu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi di sini saya tidak bisa menyembuhkan. Saya di sini hanya bisa membantu ibu untuk mengatasi permasalahan ini, tapi kesembuhan itu mutlak ada di tangan Allah, ya. Dan terakhir, seluruh pasien saya itu Bu, sebenarnya itu sebaiknya sholat sunnah hajat dulu di rumah sebelum datang. Udah cerita ya, gitu. Tadi sholat subuh. Oh, sholat subuh ya. Tapi Ibu siapa? Bu Desi nggak cerita. Belum cerita banyak tentang terapi ini ya. Jadi gini, saya sarankan sebelum datang, boleh malamnya, boleh pada duha gitu, ibu sholat 2 rakaat, sholat sunnah hajat. Ya, 2 rakaat pas sujud terakhir ibu sampaikan kepada Allah dalam hati, ya Allah, di hari ini hamba ingin berobat ke sini. Pimpin dan bimbing hamba, jaga dan selamatkan hamba, dan berikan kesembuhan untuk sakit seperti ini hamba. Jadi kalau mau berobat kemanapun, mau ke dokter atau ke saya kemanapun, coba ke Allah. Kenapa kok seperti ini? Jadi gini, dulu Nabi Musa itu sakit gigi. Saking sakitnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, gigi saya terasa sakit sekali. Hamba mohon petunjuk. Kemudian Allah memberikan petunjuk, ya Musa, carilah kamu petunjuk daun ini. Kemudian Nabi Musa mencarinya, begitu dapat, dipetik, digosokkan di giginya, dan saat itu langsung sembuh. Setelah sekian tahun kemudian Nabi Musa kembali sakit lagi, dan saat itu pula Nabi Musa langsung mencari daun itu lagi. Begitu dapat, digosokkan di giginya, tapi saat itu tidak sembuh. Kemudian Nabi Musa kembali berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu saat aku sakit gigi seperti ini, Engkau memberikan petunjuk daun ini, dan saat itu sembuh. Tapi kenapa saat ini nggak sembuh? Kemudian Allah menjawab, ya Musa, dulu saat kau sakit, itu pertama kali kau mencariku. Tapi sekarang saat kau sakit, itu pertama kali kau mencari ciptaanku. Jadi ternyata Allah itu nggak mau dinomor-duakan. Allah itu maunya cinta pertama untuk kita, gitu ya. Nah itu kenapa kok tak suruh sholat sunnah hajat terlebih dahulu. Jadi kayak kita, misalkan ibu punya anak, gitu, anaknya mau main, kayak Bu, aku main dulu, akan seneng tuh. Coba kalau ibu anaknya langsung pecah aja gitu, ya kan, beda kan rasanya. Begitu juga kita dengan Allah, kayak kita minta izin dulu sama Allah, ya maka Allah senang. Dan ini efeknya nanti bagus. Jadi Allah itu senang, ibu senang juga. Karena apa? Karena jadi mari ibu, saya juga senang karena saya gampang nerapin nih, langsung tek langsung kenal gitu kan. Nah gitu ya. Jadi ibu kalau bukan hanya mau terapi aja, ibu mau ada hajat-hajat penting, Allah dulu, ya. Baik, Ibu Sumia, untuk itu kita awali dengan doa ya. Ibu aminkan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbi, di pagi ini telah datang saudara kami Ibu Sumiyah yang saat ini beliau menderita kelemahan di tangan sebelah kanannya. Kami bersimpuh di hadap-Mu ya Allah dan memohon dengan keagungan dan kebesaran-Mu, karuniakanlah kesembuhan untuk lemah di bagian tangan kanan yang dialami oleh Ibu Sumiyah saat ini, dengan kesembuhan yang sempurna, karena hamba yakin dan percaya ketika hamba-Mu sakit, hanya Engkaulah Rabb yang mampu menyembuhkannya. Ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Rahim. Jika kelemahan di tangan kanan yang dialami oleh Ibu Sumiyah saat ini disebabkan karena kesalahan-kesalahannya sendiri, maka di pagi ini hamba memohon kepadamu ya Allah, ampunilah ia. Ampuni sebesar apapun dosa-dosanya, ampuni sebanyak apapun kesalahan-kesalahannya. Ya Allah ya Hadi, ya Allah ya Muqallibal Qulub. Wahai Rabb yang maha memberi petunjuk, lagi maha membolak-balikkan hati, hamba memohon kepadamu ya Allah, ilhamkanlah ke dalam hati Sumiyah agar senantiasa ikhlas menerima seluruh takdir-Mu. Ilhamkanlah ke dalam hati Ibu Sumiyah agar senantiasa bersyukur atas setiap nikmat-nikmat-Mu. Dan ilhamkanlah ke dalam hati Ibu Sumiyah agar senantiasa merasa cukup atas rezeki yang Engkau berikan untuknya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jika lemah tangan kanan yang dialami oleh Ibu Sumiyah saat ini disebabkan karena gangguan jin yang ada di dalam tubuhnya dan ingin merusak tubuhnya, maka hamba memohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah ia saat ini juga dengan izin-Mu, dengan kekuatan-Mu dan dengan kuasa-Mu. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Hamba pun memohon kepadamu, berikanlah hamba kekuatan, berikanlah hamba kemampuan untuk bisa mengobatinya hingga sembuh total, tanpa meninggalkan sisa-sisa penyakit sedikit pun, dengan izin-Mu dan dengan kuasa-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik Bu, apakah ada rasa pusing? Mual? Gak ada rasa apapun ya. Berarti insya Allah murni fisik. Tapi kalau ada rasa pusing atau rasa mual atau ada yang kayak ketarik-tarik, ada kemungkinan ada penghuninya. Nah, ya, tapi ini nggak ada ya, aman ya. Baik. Itu ada buku tentang sehat, buku sehat. Iya, itu buku-buku sehat semua itu. Suruh sehat Rasulullah ya. Penyakit. Jadi supaya sehat gitu. Berapa duit itu, Mas? 9, yang mana? Yang CSR. Iya. Juru sehat Rasulullah itu 90.000. Pokoknya yang buku-buku yang bermanfaat buat saya langsung saya order, saya jual. Karena itu buku-buku istilah yang mempengaruhi kehidupan saya lah gitu ya. Yang tentang hidup, tentang akhirat kayak gitu, itu lebih jelas. Mas udah punya anak kan? Belum. Belum nikah. Usia berapa? Udah 35. Udah ada calon belum? Ada. Oh ada, kalau belum saya kasih. Ibu tengkurap ya, Bu bisa kan? Nah, coba ya. Udah menikah, udah 35. Itu udah berjalan kan dulu. Ya. Sudah?
Yang nyaman Bu, itu enak begitu. Ya. Yang paling enak begitu ya. Iya. Oke. Terus. Siap. Kalau ke bawah sakit ya Bu ya? Kalau Apanya? tangannya ke bawah sana gitu. Sakit? Oh ke sini? Nah. Enggak. Enggak ya? Nah gitu. Nah. Atau kalau enggak sini juga boleh gitu. Saling kayak sini gitu. Bebas ya Bu yang nah gitu ya Bu. Yang penting yang nyaman mana. Wah, ini melengkung. Kadang minggu ini, kadang kaki juga iya. Aku mengerti kadang kaki bongkok jalan. Karena jarang diservis. Jadi dipakai terus, tapi nggak diservis. Jadi ini memang kalau mak dulu ya. Usia berapa Bu? 58. Oh, belum hampir 60 ya. Belum. Semoga. Jarang istirahat, mah juga iya diaktifin terus. Ini kalau Jarang istirahat malah servis udah gitu. Ya, iya. istirahat. Kalau istirahat Sabtu Minggu tahan. Jadi tubuh kita ini harus diservis Bu, minimal 9 kali ya, tetap dipakai. Jadi dimanjain juga gitu, jangan dipakai di apa namanya dipakai doang, kasihan organ-organnya. Sakit ya Bu ya? Sebut nama Allah ya. Ini lambung Bu. Jangan semua ini. Aman ya sama Allah. Jadi walaupun yang sakit sini kita benerin semua Bu, organ-organnya ya, mulai dari bawah sampai atas kita benerin karena saling terhubung Bu, jadi nggak cuma lehernya tok, semuanya itu terhubung ya, leher itu terhubung sama ini sakit toh? Iya. Nih, Umer bentar. Pulas ini hati-hati tapi nanti di motor tidur loh. Yang segini ini lambung ya, di pankreas. Sebut nama Allah, teriak ya boleh di sini Bu. Enteng. Kayak motor bisa. Nih, bukan. Nih, sakit. Tapi nanti 2 hari jalan nih Bu ya, jangan kaget. Ini lambung. Memang kalau yang awet turun itu memang harus beraktivitas. Yang jarang beraktivitas itu malah cepet. Pinggulnya bagus. Ini tensi sakit nggak Bu? Nih sakit toh? Ini tensi Bu. Ini betul banget Bu. Lemak kuning di tensi. Nggak ada. Ini mata. Hidung telinga. Ini sakit
karena itu baru pertama kali Bu. Allahu Akbar. Santum. Beda Bu. Main sama ya gitu ya. Ini meripati abiang. Jantungnya, napasnya juga. Kesakitan. Tapi jarang di ini. Gitu-gitu juga jarang ya? Jarang. Kerja ya. Contolan semua ingetin ya. Hitung duit. Jadi gini senangnya karena hitung duit itu bukan. Rasa sakit-sakitnya karena hitung duit ya. Ngitung duit orang jarang. Nikah ya Bu ya, nah Bu, udah asam urat harus segera nikah ya Bu ya, ini kan nggak dipakai itu, tidak ginjal, oke, ya. Enak yang ngomong. Maksudnya di pasar juga apa ini? Di warung. Warung. Udang. Warung. Sebelahan sama
udah sih. Warteg. Oh iya, warteg kan ngumpul kan di rumah tuh. Kan nggak kenal telur di kidul. Duit sih akeh. Nggak kenal. Nggak kenal telur di kidul. Yang warteg biasanya Tegal. Ini kan ini. Orang sendiri, dagang sendiri. Tadinya bantu begini ya. Oh. Ini Memang warteg. anak-anak yang bantuin anak-anaknya. Anak-anak yang Tapi kalau baru jam masak doang sama masak. Tes gimana ya? Oh ini sakit nih. Ini. Ini kali dapat iya. Enggak. Ini. Lalu ya. Sebenarnya sih masih cukup bagus sih butuh suasana sini. Cuman karena melengkung. Jadi masih rata, nggak terlalu. Ada yang cuman yang di sini tuh memang ini. Ini Kalau mau diri kan kan memang orang datang biasanya nunggu apa ya, jarang olahraga, jarang gerak-gerak ini, bongkar. mau masuk mobil dulu. Dua, dua, tiga, tarik nafas, dua, benar. Nengoknya yang sini. Posisinya. Nah, sekarang ibu duduk pelan-pelan. Menghadap ke sana. Nah.
Enggak ya? Enggak. Kali ya. Yang ini yang seperti ini ya Bu, yang sakit ya. Yang ini ya. Sakit ya. Ini sakit ya? Iya. Ini ya. Ini enggak. Iya sakit. Sakit juga nih. Ini sakit juga. Iya. Ya ini juga sakit. Sakitan mana ini sama ini Bu? Kanan. Yang ini lebih sakit ya. Yo. Bangun sebentar. Berdiri sebentar. Bangun ya. Iya. Oke, sekarang ibu tidurnya terlentang Bu. Nah, ya. Ini sakit nggak? Iya. Sakit ya? Yang ini? Sakit. Beda ya? Kalau ini nggak? Nah, ini beda ya? Ibu lemes ya? Nggak usah ikut gerakan kepala, yang gerakin saya ibu hanya atur nafas, relax ya. Sekarang ibu duduk. Di mana sakitnya sekarang, Bu? Masih ada rasa sakit di sini? Iya di belakang. Di belakang. Coba tunjukkan pakai tangan. Sini ya. Sini ya, Bu ya. Oke. Ini sakit? Iya. Sama ini sakit mana, Bu? Yang ini? Apa yang ini yang sakit? Iya. Yang ini ya? Ibu tidur di tangan saya seperti ini. Oh, nggak ada tenaga masih ya Bu ya? Ini ya lupa saya. Nah, betul ini masuk gini seperti ini. Yang kenceng ya Bu ya. Yang assalamualaikum. Salam. Bapak. Ini yang kayu putih itu Bapak. Oh ya. Pak, emang KBP. Masih 50. Masih. Sama itu ada sabun itu ya, yang hijau itu. Oh, Hari. Iya. Tinggal satu. Iya kan satu aja Pak, sekalian. Berapa jadi? Jadi 65.
Sabun apa? Sabun gatal. Oh, Sabun. oh buat gatal dong. Ah, ah. Oh, habis ya? Hah? Iya. Masuk di pas sama. Oh iya. Ada tuh. Sabun poli. Nah, ya. Jadi dulu. Kita tes ulang. Masih di situ. Masih di situ, Bu? Pindah, Bu masih di situ? Terasa enggak sakit? Hah? Udah enggak? Udah enggak ya. Oke. Saya juga akan benerin yang lainnya, Bu ya. Yang ini yang biar lambungnya bagus ya. Apa namanya? Pankreasnya biar enggak kena diabetes segala. Bu lagi kayak tadi. Ini apakah bisa kencang? Ya, bisa ya. Oke. Nggak apa-apa, nggak kencang banget juga nggak apa. Tidur di saya, tidur. Terus. Nah, kemudian ibu berdiri, ini ginjalnya tadi. Nah, ibu berdiri di sini, menghadap sana. Nah, kemudian ini di sini. Nah. Tuh dia. Ya. Oke, duduk lagi. Kemudian, nah ini untuk apanya? Ini lagi. Nah. Ini seperti ini sih. Ya, nggak ada tenaga di sini. Sakit? Nggak sakit ya? Ini? Sakit? Ada sakit ya? Di mana sakitnya? Oh, di sini ya? Ini sakit ya? Ini ya? Masih? Pindah? Pindah enggak ya? Ini? Sakit enggak? Ini? Ini? Nah. Oke. Pendapatan nakal ini. Cewek. Ini ada 7 saraf di sini. Ini kabeh, Bu. Ini bener-bener atau dikit ya. Jadi ini sudah cukup.
sudah kita benerin semuanya. Nah, nanti kita lihat 2-3 hari nih Bu. Lihat Ibu tetap di gini ya. Dibuat gerak-gerak gitu, pagi gitu, buat gerak-gerak. Seperti ini gitu ya. Biar lancar lagi kan sini kesumbat tadi. Ya karena kesininya kejepit sarafnya jadinya terjadi spasme ke tangan, spasme itu kekakuan otot ke sini. Nah begitu sini buka, nanti Ibu tetap digoyang-goyang, tetap di ini aja gitu. Nanti biasanya 2-3 hari itu udah pulih, sudah Memang susah gitu buat megang centang. Iya, karena tadi ininya ke sarafnya kejepit. Nah, karena sarafnya kejepit sehingga di sini nggak ada tenaga, Bu. Kalau tadi kita sudah bukanya, karena ini kejepit kan, jadinya ini ada kekakuan otot di sini, Bu. Nah, karena kekakuan otot Ibu jadi nggak bisa gerak. Begitu ini nanti dibuka, nanti Ibu sambil gerak-gerakin, nanti akan pulihnya perlahan-lahan, nggak begitu dikeruk langsung bisa, ya nggak begitu. Ya, nggak begitu karena memang berproses dia. Ibu harus gerakin. Nah, seperti itu. Yang penting nanti sudah sudah sininya sudah balik semua. Nah Ibu jadi kayak gini, caranya gimana? Bisa kayak gini gitu. Nah gitu. Nah nanti lama-lama menguat, lama-lama itu pulih gitu. Jadi nggak instan simsalabim langsung langsung kayak dikenceng 100% ya nggak bisa. Nah, gitu ya. Nah seperti itu. Nanti. Oke, terakhir ini Ibu sekarang tidur terlentang di sini. Ya. Tolong dudukin Mas. Ya? Dudukin. Didudukin nggak apa-apa. Dudukin nggak apa-apa. Tapi jangan full. Jangan full. Jangan ini ya. Jangan full. Jadi seperti ini. Iya, jangan lo dudukin ya tangan. Jadi Iya. nah, gini. Kan nggak full tuh. Iya. Nah, keberatan nggak Ibu? Nggak ya, buat aman ya. Nggak ada jarum di ini Bu? Di sini nggak ada jarum ya? Nggak. Nggak ada. Oke. Nah, ini di sini. Ibu mingkem ya? Mulutnya mingkem, nafasnya dari hidung keluar hidung. Mingkemnya biasa aja. Biasa aja Bu. Nah, ya gitu. Biar nggak sedikit. Nah, itu namanya traksi. Ada. Jadi biar renggang. Jadi nanti buka. Dari yang yang saya tekan ini, Ibu ada yang rasa sakit nggak? Oh yang sini, yang mana nih? Ini? Kanan. Ini sakit? Yang ini enggak ya? Yang ini? Yang paling sakit sebelah mana? Gitu ya. Oke. Ini sakit ya? Yang ini enggak? Enggak ya? Ini ya?
cukup. Terus ya. Tapi ibu bagus walaupun jalan di pijat, jalan di terapi, tapi ibu bisa ngimbangin saya. Ada juga yang nggak bisa bu, jadi kaku itu susah tuh. Tapi ini bagus banget ibu, kena tak. Jadi cepat kena gitu kan, idenya tuh. Iya, ada juga yang dilawan. Banyak apa yang apa namanya gitu. Kalau di terapi tuh jadi kayak gini kaku ya susah, kita nggak berani. Nanti malah ngesol nanti dislokasi. Tapi ibu bisa ngikut, enak kitanya gitu ya, bagus ya. Padahal nggak pernah di terapi ya bu ya. Baik bu, jadi kalau mau urut kadang-kadang nggak sempet malam. iya, kerja kan. Tukang urutnya kalau malam kadang-kadang mau. Oh gitu. Kan sedang jualan. Baik ya, jadi pertama ibu penyakit itu ada 3 penyebabnya. Satu pola pikir, yang kedua pola makan, yang ketiga gangguan jin. Ya, jadi semua itu turun dari 3 ini penyakit. Ya, yang paling tinggi pola pikir. Tadi marah, kesel, jengkel, dongkol, takut, sedih, cemas, khawatir kayak gitu yang bikin. Itu 89%. Pola makan hanya 10%, gangguan jin 1%. Ya. Nah, untuk ibu nanti kalau mau terapi, mau berobat kemanapun jangan lupa apa? Sholat sunnah aja. Doanya ini satu deh. Gitu ya. Untuk tobat sama kalimat terima ini penyakitnya nggak terlalu berat, jadi nggak ada sholat sunnah tobat gitu ya. Nah kemudian next terapi, ibu kalau memang nanti masih berasa kurang nyaman, paling cepat 5 hari dari sekarang, paling cepat. Boleh 5, paling lama 10 hari, gitu ya. Dari hari ke-5 sampai hari ke-10. Besok nggak boleh, karena nanti nunggu pemulihan ini. Kalau masih ada yang dirasa kok masih apa, tapi kalau sudah ya sudah selesai, gitu ya. Kalau sudah hari ketiga itu biasanya udah berasa tuh benar-benar oh ya kayak enteng nggak apa gitu ya. Nah untuk herbal ini karena ibu ini juga nggak terlalu berat, istilahnya penyakitnya nggak terlalu parah, maka herbalnya itu boleh pakai boleh enggak. Kalau ibu mau pakai namanya Bionervi, tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Jadi Bionervi itu untuk memulihkan saraf-saraf yang sudah istilahnya kayak kecepit, yang luka, jadi cepat ininya penyembuhannya itu. Nah itu ya. Tapi enggak juga nggak apa-apa karena penyakitnya nggak menyakitkan banget ini sebenarnya kan. Diminum kalau itu. Karena Bionerv itu bio itu hidup, nerv itu saraf. Jadi menghidupkan saraf-saraf yang ini bukan hanya untuk itu, seluruh saraf di ini kita bu. Lambungnya bener, ginjalnya bagus, apa gitu-gitu. Kalau herbal itu nggak kayak herbal itu lebih ke mengobati keseluruhan, ataupun untuk mengobati ini gitu ya. Nah kemudian yang ketiga untuk pola pikirnya namanya landasan emosi. Yang dilarang satu, memendam merasa jengkel terhadap orang terdekat, nggak boleh ya. Jadi jangan dipendem-pendem. Yang kedua itu terus caranya piye? Jengkel karo anak, doain bu. Ya. Jadi kalau anak itu kan yang sing gawe kaya ngono iki ya jadi wong tuane. Jadi kalau yang kesel-kesel rasa kesel-kesel orang itu memang Allah takdirkan anak kita seperti itu. Kita langsung tundukkan ke Allah. Bayangin orang lagi, ya Allah jadi banyak anakku seperti ini. Ya Allah ampunilah anakku yang masih seperti ini. Ya Allah semoga anakku yang ini cepat nikah gitu, cepat dapat suami istri yang solehah gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi doa main orang tua itu. Jangan main kesel. Karena doa itu lebih plong, tapi nek kesel-kesel kitanya ya ketembak. Yang kedua yang nggak boleh yaitu merasa kurang disayang oleh orang terdekat. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena kita berharap kepada makhluk. Ya kita nggak boleh berharap kepada makhluk. Jadi ketika kita merasa kurang
kok anakku gini ya, kok gini ya, kok tetangga gini. Kita berharap kepada makhluk. Cukuplah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka Allah nggak mau kita tuh berharap kepada makhluk. Yang ketiga, jenuh dengan rutinitas. Tapi ini walaupun nggak ada saya tulis ya. Jenuh dengan rutinitas. Jadi harus mencintai rutinitas kita. Yang keempat, kurang bersyukur. Itu kalau ke kepala. Tapi ini juga ibu nggak ada. Tapi kalau ibu nanti kok kurang bersyukur sama Allah gitu, nanti migrain, vertigo gitu ya. Ini itu juga jangan. Ya, jadi ini pantangan pikirannya Bu, supaya ininya cepat mulai dan nggak balik lagi. Kalau ini sembuh nanti kalau kayak gini lagi balik lagi tuh. Gitu. Kemudian pola makan hidup sehat. Ya, jadi untuk pola makan hidup sehat, Ibu selama terapi selama 10 hari ini itu dari jam berapa? Dari jam 12 siang sampai jam 8 malam itu ibu boleh makan apapun boleh, tapi jangan makan tepung dulu. Yang terbuat dari tepung stop dulu. Gorengan, mie, yang bahannya itu tepung terigu stop dulu ya. Nah itu dari jam berapa? Jam 12 siang sampai jam 8 malam. Kemudian jam 8 malam sampai jam 4 pagi ibu udah nggak boleh makan apapun ya. Bolehnya minum tapi nggak boleh pakai gula gitu. Jadi udah nggak boleh ngunyah dan nggak boleh minum pakai gula. Jadi boleh teh pahit, kopi pahit gitu ya. Nah itu jam 8 sampai jam 4 pagi. Kemudian jam 4 pagi sampai jam 12 siang, jam 4 pagi sampai jam 12 siang ibu nggak boleh minum pakai gula. Jadi boleh tanpa gula ya. Jadi yang boleh minum pakai gula hanya jam 12 sampai jam 8 malam. Kemudian ibu juga nggak boleh makan yang terbuat dari tepung dan terbuat dari nasi. Nasi dan tepung itu stop dulu. Terus bolehnya apa? Protein itu daging-dagingan atau sayur-sayuran. Dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Nggak boleh makan nasi. Nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan tepung. Ya. Tapi bolehnya dagingan atau sayuran. Jadi dagung sama sayur boleh gitu ya. Pisang atau apa ya. Juga boleh juga minum pakai gula ya. Nah terus ibu juga berat badannya berapa Bu? Kemarin 70. 70 berarti ibu satu hari air putih harus 2,1 liter. Nggak boleh kurang. 2 liter setengah. Bukan 2 liter, 2,1. 2 liter lebih 100 mili. Ya, dihitung nanti jangan kira-kira pakai gelas kecil jangan. Nanti ibu hitung pakai gelas apa yang ada 500 mili kayak itu berarti butuh 4 lebih sedikit gitu ya. Kalau enggak nanti jadi tersumbat, nanti darah kita ngentel, jadi nggak lancar. Jadi nanti ada pegel di sini, pegel sini, pegel kayak gitu ya. Kemudian ibu juga setiap hari harus puasa selama 12 jam. Jadi misalkan gini, 12 jam itu. Misalkan ibu terakhir makan malam itu jam 8 malam. Berarti besok pagi ibu boleh ngunyah lagi itu jam 8 pagi, Bu. 8 malam ke Jam 8 pagi. Tapi kalau misalkan ibu terakhir makan malam jam 7, besok pagi jam 7 baru boleh ngunyah. Kalau terakhir jam 6 baru boleh. Jadi ada 12 jam setiap hari kita puasa gitu ya. Nah tapi pagi itu makannya kan nggak boleh nasi, nggak boleh tepung gitu ya. Jadi puasa berapa? 12 jam ya. Nah itu untuk pola makannya ya. Itu nanti sudah ada catatannya di sini. Jadi ibu nanti tinggal baca. Insya Allah nanti badannya enteng. Jadi bukan hanya ini atau yang sehat. Oke. Kemudian yang terakhir, benteng diri atau pagar diri. Ya. Nah, ini saya ajarkan karena ini sangat penting buat kesehatan kita, Bu. Ya. Yang pertama atau bentengnya ayat kursi. Ibu hafal nggak ayat kursi? Ora hafal.
ora apa ya. Ya wis begini yo. Tapi ya moco lah ya. Nek moco Arab juga ra iso. Latine ya wis lah lumayan lah ya. Kerja kan kayak biyen kali Bu ya. Tidak pakai dari tahun 88. Yang meninggal. Jadi Bu baca ayat kursi 1 kali pagi dan sore. Paginya kapan? Setelah subuh, sebelum terbit. Sorenya kapan? Setelah asar, sebelum maghrib. Enggak, setelah asar sebelum maghrib. Jadi antara asar dengan maghrib. Fungsinya kan apa? Rasulullah itu ngendika ngene. Sing sapa wonge maca ayat kursi di waktu pagi, maka Allah akan menjagamu dari gangguan jin tekan sore. Tekan sore ta, Bu? Lan sing sapa wonge maca ayat kursi sore, maka Allah akan menjagamu dari gangguan jin tekan esok. Jadi terus, Bu. Jadi kalau kita nggak mau diganggu oleh jin kayak gitu. Jadi nanti kalau santet apa juga hilang, nggak bisa tembus karena santet kan jin. Gitu kan? Ya, ini ayat kursi, fungsinya itu 1 kali ya. Yang kedua, Al-Ikhlas. Wallahu ahad. Apa? Al-Falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Apa ya? An-Nas 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Apa ya? Jadi masing-masing minta lu, Bu. Macane kapan? Pagi dan sore, Bu. Ya, fungsinya gua apa? Kanjeng Nabi ngendika, sing sapa wonge maca Al-Ikhlas Al-Ikhlas ping 3 nah waktu esok, maka ini sudah mencukupkan bagimu tekan sore. Jika mau maca tekan sore, maka ini sudah mencukupkan bagimu tekan esok. Artinya apa? Mencukupkan bagimu itu. Jadi dulu Kanjeng Nabi itu banyak benteng-benteng, banyak pikir-pikirnya. Itu turun 3 surat ini dari Allah, maka 3 surat ini katanya sudah mencukupkan dari doa-doa saya sebelumnya. Jadi ini bisa untuk menjaga ibu dari kejahatan jin, kejahatan manusia, binatang berbisa, termasuk bencana alam. Ya, jadi ini penting nih. Nah, sore terus ya. Ini benteng namanya, Bu. Benteng telu. Benteng sehat, Bu. Maca ping 3, kan ibu pengen sehat, tapi loro-loro. Kan? Nah, ibu bentengin dan benteng tak kasih ya. Yang keempat, doa kesembuhan, Bu. Pagi sore. Nah, doa kesembuhan itu nanti tak kasih juga. Ibu kan lemah di sini. Ibu tangan kiri pegang yang lemah. Terus maca bismillah, maca doanya bismillah ping 3, kemudian a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma yajidu wa qadiru ping 7. Nah, gitu ya. Jadi nanti lama-lama Allah angkat itunya penyakitnya, sembuh deh. Gitu ya. Ini kalau doa kesembuhan bukan hanya untuk sakit ini, Bu ya. Ibu sakit pusing, sakit apapun itu bisa dipakai dan boleh di kapanpun, ya. Sing ping 5 benteng rizki, Bu. Merah ditbetku ya mumat soalnya. Ya, tak kasih benteng rezeki ping 3, men rezeki ini lancar dan sing teko itu halal. Ya, antar saya kasih ya. Dan yang terakhir, Bu, ini benteng akhirat atau sayyidul istighfar. Pisan. Fungsine nggo apa benteng akhirat? Kanjeng Nabi ngendika, sing sapa wonge maca sayyidul istighfar nek waktu esuk terus mati di siang hari, dia ahli surga. Lan sing sapa wong maca di waktu malam terus dia mati di malam itu dia di surga. Jadi kita harus bentengin nek sak mongso Allah mundur, jelas kita itu masuk surga atau masuk jelas masuk surga nih. Jangan sampai kita di dunia ya bodoh, ya ora iso ngaji, ya rada mumet-mumet ya anak kaya ngono. Kok nang akhirate mlebu neraka ya ora penak. Gitu. Pokoknya nang kene wis ora apa-apa lah kita sing soro-soro sithik nek mati surga gitu ya. Jadi ini yang paling penting karena akhirat itu kita kekal di sana. Tapi sementara nek dunia itu hanya sementara 60 sampai 70 tahun ya. Jadi itu, Bu, tugas-tugas dari saya. Jadi di sini ini mau terapi mau sinau gitu ya. Ya, berarti mau dagang itu dibentengin, Bu, ya ora dibentengin aduh repot. Tapi aku ora dibentengin wae yo. PJ wae yo. Nah, aku ora dibentengin ya mending ora nonton, Bu. Bila ngeri, aku ana jine lembar nang aku penyakit ibu pindah nang aku kan. Nah, apa saya jadi salah aja gitu.
maksudnya apa gampang dan kemana gitu kan ya begitu kan nanti ibu kalau mau ke sini juga jangan lupa salah dulu ya nah, misalkan saya mari terus oh gue mari pokoknya junang kono ya ora itu nggak ngomong kok itu ya kayak kalau junang engkau jenengan ditempel apa di ini terserah lah ya. Ini tulisan tak gede-gede itu bu panjang soalnya pasienku ya nih supaya jenengan kan wis meripate ya wis rodo-rodo toh. Rodo-rodo karena ya ini benteng-bentengnya. Nah, main kan. Kono latine kan pasienku ya ana sing akeh sing wis maca. Ini biasanya pun sing teng ana wis ngerti agama biasanya. Ini baru ngerti kok tiba-tiba ini jarang soalnya. Nah, ini Bu ya. Nah, Ibu mau pakai herbalnya atau tidak? Nah, pakai herbalnya nanti obat dokternya nggak usah diminum lagi. Karena obat dokter minum apa diborai minum. diminum. Ya. Sehari Sehari hanya 2 kali, pagi sama malam. Jadi pagi bangun tidur sama mau tidur.